Halo semua, kembali lagi di channel JLID bersama dengan gue Mehdi. Kali ini gue kembali mereview laptop yang laptop ini bisa dikhususkan untuk nugas atau meeting online, yaitu Asus X456U. Penasaran dengan reviewnya seperti apa? Tonton terus videonya sampai habis. Laptop Asus ini berseri X, tadi kan gue sebutin X456U. Nah, Asus dengan seri X ini bisa dibilang dengan dia punya desain yang cukup klasik, dan laptop ini juga punya beberapa varian warna. Karena banyaknya varian warna dari laptop ini yang bikin laptopnya makin kece kalau kalian bawa ke coffee shop atau lagi kerja di working space. Nah, karena gue bilang desainnya klasik, nah laptop ini emang seperti varian seri X Asus pada umumnya. Dan material dari laptop ini dia menggunakan glossy, kalau kalian lihat di belakangnya sini. Nah, ini mungkin agak kelihatan sedikit mengkilat. Nah, ini dia untuk material bagian back cover dan bagian bawahnya itu dia glossy. Nah, kurangnya dari material glossy menurut gua, kalau udah lama dipakai nanti akan ada baret-baret yang lumayan cukup kelihatan, apalagi kalau cukup dalam baretnya itu warnanya bisa berubah. Terus juga kurangnya dari material glossy kayak gini, kalau ceplakan jari itu di bagian back covernya pasti gampang banget keceplak, jadi harus sering-sering dibersihin. Tapi kalau dari segi desain dan warna yang dihasilkan dari glossy ini bagus banget, dan bikin laptopnya ini makin kece. Ke bagian displaynya, laptop ini seperti laptop pada umumnya mempunyai diagonal layar sebesar 14 inci dengan resolusi ya HD atau Full HD, karena kadang laptop bilangnya Full HD tapi pas dicek itu nggak Full HD, cuma HD doang. Jadi gue bikin nyebutnya SD atau Full HD. Ditambah lagi juga laptop ini udah mempunyai fitur Asus Splendid yang bikin bisa mengkoreksi warna disesuaikan dengan yang kalian butuhkan. Dengan adanya Asus Splendid ini bikin kecerahan warna dari layar itu makin bagus dan makin vivid gitu warnanya, makin nonjol. Nah, ini juga mempunyai kelebihan kalau kalian lagi nonton Netflix atau menikmati konten-konten di YouTube yang warnanya bisa disesuaikan, jadi lebih memanjakan mata kalian. Nah, inilah hasil webcam dari Asus X456U. Ini kalau pakai lighting. Ini gue pakai lighting di depan gue sini. Kalau nggak pakai ya burem. Tapi kalau kalian mau kondisinya yang lebih bagus lagi hasil webcamnya, bisa kalian gunakan webcam eksternal kayak pakai webcamnya dari Logitech dan lain-lain. Pokoknya merek webcam yang lainnya lah, kalian bisa taruh di atas layar sini dijepit. Nah, kalau dari bawaannya cuma segini aja, dia cuma 0,4 megapiksel tadi, terus juga resolusinya cuma 480p, jadi ya wajar lah kalau hasilnya kayak gini. Cuman menurut kalian. Nah, untuk keyboardnya, keyboard dari laptop ini seperti kebanyakan keyboard dengan Asus dengan seri X ya, dia menggunakan chiclet keyboard, jadi menurut gua feel-nya ya sama aja lah kayak keyboard Asus pada umumnya. Ditambah lagi dengan touchpadnya ini materialnya juga sama kayak bagian sisi dan sisi kanannya, dia glossy juga, jadi cukup licin kalau kalian gunakan. Dan ini buat gua untuk kesensitivitasnya bisa susah bener. Ya cukup responsif lah kalau kalian gunakan tanpa mouse. Ditambah lagi juga dia udah ada smart gesture driver dari Asusnya yang menambah fungsinya. Jadi kalau kalian nggak pakai mouse untuk mau scrolling atau mau zoom in zoom out kalau lagi ngeliat foto, bisa digunakan dengan driver smart gesture ini. Sementara untuk sisi spesifikasinya, laptop ini tuh ada beberapa versi ya untuk pilihan prosesornya. Ada yang Core i3 7100U, ada yang 6100U, ada yang Core i5 7200U sama 6200U, dan juga ada Core i7 7500U dan 6500U. Dan yang kita punya ini dia punya prosesor Intel Core i5 6200U. Ditambah lagi dengan RAM bertipe DDR3L yang udah bukan terinstall sih, yang udah terpasang, itu sebesar 8GB dan bisa di-upgrade hingga 12GB. Dan untuk kartu grafisnya yang terintegrasi di sini tersedia Intel HD 520, terus juga ditambah ada Nvidia GTX 930M. Jadi kalau kalian mau main game, laptop ini sudah support karena sudah ada kartu grafis tambahan dari Nvidia. Dan kalau untuk storage-nya, laptopnya juga ada beberapa pilihan ya. Ada harddisk 500GB yang kita punya 500GB, ada yang 1TB. Ada juga yang pakai SSD juga yang jadi dual storage. Cuma yang di laptop ini yang terpasang hanya harddisk sebesar 500GB. Nah, kalau untuk digunakan di tahun ini ya, buat gue ini sudut pandang gue pribadi nih. Kalau buat gue pribadi, gue lebih better pakai SSD lah. Kalau bisa ini ditambahin jadi pakai SSD sama harddisk gitu. Soalnya kalau misalkan masih pakai harddisk doang, performanya jadi kayak kurang aja gitu, karena mungkin juga gue udah terbiasa pakai SSD ya. Jadi buat gue laptop yang dipakai tahun 2021 ini harus pakai SSD lah minimal. Dan untuk baterainya, laptop ini berkapasitas 2 sel yang
menurut gua bisa bertahan cukup lama ya. Kalau untuk pemakaian normal bisa bertahan sampai 3-4 jam. Tapi kalau kalian gunainnya agak berat, kalau untuk streaming aja sih gue yakin masih bisa bertahan cukup lama. Tapi kalau misalkan kalian kayak main game atau kalian belajar ngedit, ya paling penggunaannya pasti turun lah, nggak nyampe 4 jam. Jadi harus sambil di charger. Apalagi kalau kalian meeting online lama-lama gitu kan, buat gua mesti pakai charger lah, biar bertahan cukup lama baterainya. Untuk port I/O-nya, laptop ini bisa dibilang cukup lengkap ya, karena dia udah ada USB 3.0, USB 2.0, USB-C, VGA, RJ45, HDMI, card reader, dan audio combo jack. Dan kalau untuk konektivitasnya, dia mempunyai Wi-Fi 802.11 BGN dan konektivitas Bluetooth versi 4. Jadi kalau kalian punya headset Bluetooth yang udah punya versi 4 juga, nah di laptop ini juga udah bisa terkoneksi tanpa delay suaranya kayak gitu. Nah, laptop ini bisa dibilang cukup mumpuni ya kalau kalian gunain hanya untuk meeting online dan tugas-tugas saja. Karena spesifikasinya tadi udah gue sebutin, dia menggunakan Core i5 generasi ke-6, ditambah lagi udah ada kartu grafisnya Nvidia GTX 930M, jadi kalau kalian mau main game bisa. RAM-nya juga bisa di-upgrade sampai 12 GB, terus juga storage-nya yang kalian bisa upgrade juga, mau SSD atau hard disk yang bisa sampai 2 TB, itu bisa di laptop ini. Dan desainnya menurut gue juga biarpun klasik series Asus, tapi kece karena tersedia banyak warna di seri X456U ini. Jadi mungkin sekian aja untuk review singkat laptop Asus X456U ini. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka. Yang baru mampir jangan lupa di subscribe dan nyalain notifikasi update-nya. And I will see you guys on next week. Stay safe and goodbye.